apa kabar hari ini? Aku sehat, aku kuat, cup muat. Halo adik-adik sekalian, tak terasa kita berjumpa lagi dalam pendampingan hari ini. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita telah masuk dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini adalah masa di mana kita mempersiapkan hati untuk merayakan peristiwa Yesus yang sengsara, disalibkan, wafat, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itulah hari raya Paskah. Dan dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk bisa lebih banyak berdoa, membaca kitab suci, dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Adik-adik sekalian, subtema kita pada Minggu Prapaskah yang pertama ini adalah Allah menghendaki manusia sejahtera. Adik-adik sekalian, Allah sangat mencintai kita anak-anaknya, manusia. Oleh karena itu Allah menghendaki kita selalu tersenyum, gembira, bersukacita, dan bersemangat. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dan bernyanyi bersama. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, mari terlebih dahulu kita membukanya dengan doa. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan cintamu yang senantiasa kami alami dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa, pada kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua ini, kami akan memulai pertemuan kami. Kiranya Engkau senantiasa hadir membimbing dan menyertai kami. Semoga firman-Mu yang akan kami renungkan bersama dan keceriaan yang akan kami bagikan dalam pendampingan kali ini boleh senantiasa menjadi berkat dalam hidup kami sebagai pengungkapan iman kami akan Dikau. Hadirlah ya Tuhan, berkatilah kegiatan kami, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Burung-burung di
Manusia dan Taman Eden. Bacaan dari kitab Kejadian. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir dari sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pendampingan sekami minggu ini. Minggu ini kita telah memasuki masa Prapaskah, atau yang kita kenal dengan masa pertobatan. Masa pertobatan adalah masa di mana kita mengakui dengan rendah hati segala kesalahan kita di hadapan Allah. Dalam masa pertobatan ini, kita diajak oleh gereja untuk mewujudkan atau melaksanakan pertobatan itu dalam aksi kuasa pembangunan atau APP. Dan sekarang kita memasuki masa APP yang pertama dengan tema Allah menghendaki manusia sejahtera. Dengan kata lain, Allah menghendaki semua manusia hidup bahagia dan sejahtera. Adik-adik sekami yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengarkan tadi dikisahkan tentang penciptaan manusia, di mana manusia diciptakan dari debu tanah, lalu ditempatkan di sebuah taman yang bernama apa, Adik-adik? Ya, betul. Yang bernama Taman Eden. Dalam taman itu tumbuh berbagai jenis pohon yang menarik dan baik untuk dimakan atau untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di taman itu pula tumbuh pohon
yang dinamakan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang ditempatkan di tengah-tengah taman itu, yang buahnya tidak boleh dimakan oleh manusia, karena pada saat manusia memakannya maka ia akan mati atau berdosa. Sejak manusia diciptakan, Allah menghendaki manusia untuk hidup bahagia dan sejahtera, serta menjamin seluruh kehidupan hidup manusia. Dan Allah memberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, mengolah, dan menjaga alam semesta lainnya, agar segala kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi dan berkelanjutan. Mengolah dan mengusahakan alam dapat dilakukan oleh kita, oleh adik-adik, dengan menjaga dan mengolah tanah yang baik. Misalnya dengan memberi pupuk. Tanah yang subur akan menjadikan tanaman akan tumbuh dengan baik, sehingga dapat menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang berlimpah, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Adik-adik sekami yang terkasih, mengakhiri renungan kakak dalam masa Prapaskah ini, kakak mengajak adik-adik semua untuk memelihara dan mengolah alam yang telah diciptakan oleh Allah, dengan cara merawat tanaman di sekitar rumah adik-adik. Misalnya dengan menyiram dan memberi pupuk pada tanah. Dengan tindakan ini membuktikan bahwa adik-adik semua telah mengambil bagian untuk memelihara alam ciptaan yang telah memberikan kebutuhan hidup bagi kita manusia, sehingga hidup kita menjadi bahagia dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam kreativitas. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak dalam kreativitas kita minggu ini. Minggu ini kita akan membuat kreativitas untuk sekami senior, yaitu membuat miniatur taman. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu potongan kecil kertas ukuran seperti ini untuk membuat sketsa orangnya, ukuran kertas seperti ini yang besar dan yang kecil untuk membuat pohonnya, ukuran kertas seperti ini untuk membuat pagarnya, ukuran kertas seperti ini untuk membuat alasnya. Dan juga kita membutuhkan lem, cutter, gunting, pensil, dan juga alat pewarna. Baik adik-adik, sekarang kita akan membuat pagar.
Sekarang kita akan membuat pohon besar dan pohon kecil. Sekarang kita akan membuat gambar orangnya.
Demikian kreativitas kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah kegiatan kreativitas kita untuk pertemuan hari ini. Semoga kegiatan kreativitas ini semakin menggugah kita, membantu kita untuk semakin mencintai alam demi kesejahteraan kita bersama umat manusia. Nah, adik-adik sekalian, sekarang ini kan masa prapaskah. Nah, biasanya pada masa prapaskah itu ada kegiatan aksi puasa pembangunan, di mana kita menyisakan sebagian uang yang kita miliki untuk kegiatan ini, aksi puasa pembangunan. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita menyisakan uang kita dengan kegiatan menabung untuk aksi puasa ini. Kita akan diiringi dengan sebuah lagu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa Maha Bijaksana, curahkanlah roh kebijaksanaan-Mu pada para pemimpin gereja kami, agar mereka senantiasa menjaga dan menuntun kami ke arah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Kami mohon curahkanlah roh tanggung jawab kepada pemerintah kami, agar pemerintah kami semakin bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, agar semakin mengusahakan kedamaian dan kesejahteraan untuk negara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Bapa Maha Pengasih, curahkanlah roh kasih-Mu pada orang tua kami, agar mereka senantiasa mengasihani kami, serta melindungi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak, ya Bapa, berkatilah dan utuslah kami, anak-anak-Mu, agar dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Adik-adik, sekarang marilah kita satukan semua doa permohonan ke hadirat Tuhan. Marilah kita doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau hadirkan dalam diri kami, terutama dalam pertemuan kami hari ini. Kami mohon, bantulah kami untuk semakin bersukacita mengusahakan yang baik untuk alam kami demi kesejahteraan kami bersama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu. Kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, dengan demikian pertemuan kita untuk minggu ini telah selesai. Nah, sekali lagi kami mengucapkan selamat memasuki masa prapaskah dan selamat mempersiapkan diri. Semoga adik-adik tetap menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Damai Kristus memberkati. Bye.